akan menjelaskan terkait tugas kuliah kami, yaitu mata kuliah pertanian basah dengan dosen Lampung Momon. Di sini kami ingin menjelaskan tentang lahan rawa lebak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Alaam. Perkenalkan, nama saya Maka Pagester Riyadi. Nama saya Ferdi Satria Matwasitio. Saya Puan Maharani Putri. Saya Tenda Wayuni. Saya Nabila Rizky Irawan. Saya Teddy Mardani Saputra. Lahan rawa lebak adalah lahan rawa pedalaman yang memiliki kondisi topografi relatif cekung dan air tidak dapat mengalir keluar. Setiap tahun, lahan ini mengalami genangan minimal selama 3 bulan dengan tinggi genangan minimal 50 cm. Lahan ini akan tergenang pada saat musim hujan dan akan surut saat memasuki musim kemarau. Oleh sebab itu, rawa lebak merupakan wilayah depresi dengan sumber air utama berasal dari curah hujan, dan surutnya air hanya mengandalkan proses perkolasi serta penguapan pada musim kemarau. Lahan rawa lebak sangat berperan penting dalam peningkatan sektor pertanian dan perkebunan. Indonesia memiliki lahan rawa lebak yang luasnya mencapai 15 juta hektar. Sedangkan lahan rawa lebak yang memiliki potensi dan dapat digunakan untuk pertanian luasnya mencapai 8 juta hektar. Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan tahun 2015, lahan rawa lebak yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pertanian yakni seluas 341.000 hektar. Lahan rawa lebak memiliki potensi yang sangat ditentukan oleh bahan-bahan yang didapatkan dari daerah. Sedangkan bahan yang berasal dari air relatif tidak ada, karena air yang terdapat pada lahan rawa lebak hanya berasal dari curah hujan. Umumnya, lahan rawa lebak lebih subur jika dibandingkan dengan lahan pasang surut. Karena lahan rawa lebak tidak bermasalah dengan bahan sulfidik atau pH. Air menjadi faktor yang memegang peranan yang penting dalam penentuan produksi lahan rawa lebak, sehingga pembagian lahan secara lebih rinci tergantung keberadaan air. Keberadaan air pada lahan rawa lebak tergantung pada musim. Saat musim hujan, seluruh lahan rawa lebak tergenang, sedangkan saat musim kemarau secara berangsur-angsur lahan mulai surut airnya. Dengan demikian, potensi lahan rawa lebak dipengaruhi dan tergantung pada kondisi air. Kami di sini ada di lahan rawa lebak yang berlokasi di kampus Universitas Sriwijaya di belakang Unsri, yaitu di tempat sistem pertanian terapung. Baiklah, berdasarkan tipologinya, rawa lebak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu rawa lebak dangkal atau pematang, yang dimana tingginya itu sekitar 50 cm dan masa genangannya itu 3 bulan. Selanjutnya, rawa lebak tengah dengan kedalaman air 50 sampai 100 cm dengan lampu kedatangan 3 sampai 6 bulan. Terakhir itu ada rawa lebak dalam yang dimana kedalamannya lebih dari 100 cm dengan masa genangan 6 bulan. Lahan rawa lebak ini terbentuk akibat serta mendapat bahan-bahan arus kasar serta
belakang rawa penepi, dan juga lahan rawa lebak ini tidak terpengaruh oleh air dari laut. Lahan rawa lebak ini mempunyai ciri khas yang sangat spesifik, sehingga dalam pemanfaatannya dalam usaha pertanian memerlukan pengelolaan yang khusus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan lahan rawa lebak yang merupakan sistem pertanian terapung. Petani anu lah ya, petani lebak ya. Sip. Luas lahan rawa Indonesia diperkirakan mencapai 33 juta hektar, yang terdiri dari 20 juta hektar lahan pasar surut dan 13 juta hektar lahan rawa lebak. Dari luasan tersebut, total lahan rawa yang dikembangkan pemerintah adalah 1,8 juta hektar dan oleh masyarakat sekitar 2,4 juta hektar. Lahan lebak di Sumatera Selatan seluas 1,1 juta hektar, yang baru dimanfaatkan untuk ditanam padi seluas 300.000 hektar. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan, perlu dikembangkan teknologi peningkatan produktivitas lahan lebak. Salah satu teknologi peningkatan dengan kanalisasi dan pompanisasi. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan pilot percontohan lahan lebak berdasarkan studi banding dengan persawahan yang dikembangkan oleh PT Buyung Mitra Pangan. Perencanaan percontohan yang dikembangkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi rencana tata tanam dan rencana pengolahan air. Itu pengaturan muka air pada sistem saluran jaringan reklamasi rawa dan muka air tanah. Sedemikian sehingga tercipta kondisi optimal dalam pemanfaatan lahan bagi pertanian dan kehidupan masyarakat. Rencana pengelolaan air diterjemahkan dalam prosedur operasi pintu bangunan pengendali air. Pengelolaan air dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan air yang cukup bagi tanaman. Pembuangan air hujan kelebihan dari lahan pertanian. Mencegah tumbuhnya tanaman liar di lahan sawah. Mencegah timbulnya zat racun dan kondisi tertutupnya muka tanah oleh genangan air diam. Mencegah penurunan kualitas air. Mencegah kerusakan tanaman oleh pengaruh air asin. Dan dalam kasus tertentu, mencegah pembentukan tanah asam sulfat. Lahan rawa menyimpan potensi yang sangat besar bagi ketahanan pangan Indonesia. Peluasan areal tanam padi dengan memanfaatkan lahan rawa menjadi salah satu jawaban yang relevan. Tentunya dibarengi dengan penerapan teknologi tepat guna. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengoptimalkan lahan rawa lebak sebagai lahan tanam padi pada musim tanam kemarau tahun ini. Dari target 5.684 hektar lahan rawa lebak, 3.234 hektar sudah dimanfaatkan petani untuk ditanami padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tabalong, Muhammad Mugeni optimis target tanam padi di lahan 5.000 hektar rawa lebak dapat tercapai jika musim kemarau tahun ini berlangsung lebih lama. Nah, yang sisanya itu insya Allah akan terpenuhi, ya setidaknya nanti 95% karena menunggu situasi lahan lebak yang dalam itu kering, surut. Nah, insya Allah dengan berkurangnya curah hujan, kemudian surutnya Sungai Tabalong, sehingga air yang ada di sawah lebak itu turun ke sungai, sehingga lahan sawah lebak itu bisa ditanami. Mugeni menambahkan, pihak DKPP TPH Tabalong terus mendorong para petani agar bisa memanfaatkan lahan rawa lebak mereka secara optimal untuk ditanami padi.
Pasalnya, lahan rawa lebak merupakan lahan yang potensial dikembangkan sebagai area pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman di Kabupaten Tabalong apabila dikelola dengan baik. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.